Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 50. Emosi. Jangan goyang terus, antar pinggang kamu yang kecil ini putus. Ledek Sori tertawa tapi masih memegang pinggang Viera dengan satu tangannya. Aduh, teriak Sori kesakitan saat Viera dengan sengaja menginjak kaki Sori dengan ujung high heelsnya. Rasakan, kata Viera dengan jahatnya, lalu berlari masuk ke mobil yang sudah dibukakan oleh pengawal. Sori mengejar Viera dengan cepat, tapi anehnya sampai di mobil gadis nakal itu sudah hilang. Viera mana? Tanya Sori kepada pengawal yang masih berdiri membukakan pintu mobil. Karena Viera tak ada di mobil, Sori sangat khawatir jadinya. Bagaimana bisa Viera hilang hanya dalam waktu sekejap? Pengawal itu langsung melihat ke dalam mobil dan terheran-heran kemana nyonya kecil kenapa bisa hilang. Padahal dia setelah masuk mobil belum keluar lagi. Pengawal itu menunjuk ke belakang kursi mobil paling belakang membuat Sori geleng kepala. Hebat sekali gadis kecil itu. Bersembunyi sampai Sori tak menyadari dia bersembunyi di sudut bawah bangku belakang. Apalagi badan kecilnya yang semakin memudahkannya untuk bersembunyi ditambah lagi kaca mobil yang gelap, jadi dia tak terlihat. Viera, teriak Sori gadis nakal itu selalu saja membuat Sori khawatir. Viera tertawa tanpa dosa, mengulurkan kepalanya saja dari belakang. Pindah ke depan sekarang. Sori melihat gadis nakal itu. Sori masuk ke dalam mobil duduk di kursi sebelah kanan. Viera, pindah bilang, kata Sori menatap gadis kecil itu tajam. Viera menunduk dan segera pindah ke depan. Tapi gadis nakal itu langsung duduk di pangkuan Sony. Dia juga duduk miring di pangkuan Sony, menaikkan kedua kakinya ke atas kursi mobil. Tak lupa seperti kebiasaannya bersandar manja sambil memeluk Sony, tak peduli pria itu bersikap dingin padanya. Jalan, perintah Sori pada sopirnya. Sori hanya diam saja tanpa mengajak Viera bicara. Sedangkan Viera juga duduk dia memainkan dasi yang bertengger di leher Sony. Bih, panggil Viera. Tapi Sori hanya diam. Bahkan sudah sekian kali Viera memanggilnya, tapi tetap tak ada respon. Viera yang kesal dikacangi pun mencari gara-gara. Viera masih duduk di pangkuan Sony. Dia menurunkan sebelah kakinya dari kursi mobil, membuat kakinya menggantung sebelah. Sori yang melihatnya pun langsung menaikkan lagi sebelah kaki Viera ke atas kursi mobil. Namun lagi-lagi Viera melakukan hal yang sama, dan Sori kembali menaikkannya sampai berkali-kali hal itu terjadi. Kaki kamu bisa diam gak? Bisa terkilir kaki kamu kalau kayak begitu? Lama-lama. Lurusin aja di kursi, gak usah diturunin sebelah, kata Sori memarahi Viera. Tapi gadis nakal itu seperti tak mendengar ucapan Sony. Dia kembali menurunkan sebelah kakinya membuat Sori kesal dan menurunkan Viera dari pangkuannya. Sori bergeser ke kiri dan sekarang kedua kaki Viera yang di atas pangkuannya. Sori melepas high heels yang dikenakan Viera dan memegang kedua kaki gadis nakal itu agar diam, tapi Sori masih saja diam. Viera yang bersandar pada pintu mobil pun terkekeh melihat wajah dingin pria lembut itu. Tatapannya terlalu lembut untuk berubah tajam dan dingin. Tak cukup sampai di situ. Sekarang gadis nakal itu malah memiringkan badannya. Bahkan dia hampir jatuh ke bawah kursi jika Sori tak segera merangkapnya. Kamu gak bisa diem ya? Kesal, Sori kembali membawa Viera duduk di bangkuannya. Bahkan tak sampai di situ, Sori memeluk Viera dengan kedua kakinya sekalian, membuat tubuh gadis nakalnya seperti terlipat di pelukannya. Iya, gadis nakal itu malah mencibir ke arah Sony, membuat sopir yang mendengarnya tertawa karena tak sanggup menahan tawa yang sedari tadi ditahannya. Ampun, Bih, ringis Viera saat Sony menarik telinganya. Kamu kenapa makin hari makin nakal tahu nggak? Kamu pikir enak jatuh ke bawah kursi apa? Enak apa enggak ya, Bih? Tanya Viera dengan tampang bodohnya membuat Sony ingin melahapnya sekarang juga. Ampun Bih, Viera gak gitu lagi, kata Viera mengelus dada Sony. Biasa diam aja, gak ngajakin Viera bicara, jelas Viera. Terus mau kamu apa? Tanya Sony to the point seperti menantang. Mau dikecup keningnya? Kata Viera spontan karena sadari pagi Sony belum mengecup keningnya, kecuali tadi saat bangun tidur. Kah, kecup gadis nakal kayak kamu?
Kata Sony dengan jahat ya, membuat Vera langsung menangis. Pi jahat, Vera merota-rota di pelukan Sony. Vera turun dari pangkuan Sony dan duduk memunggungi Sony. Bahkan disentuh pun garis kecil itu sudah tak mau. Sony tersenyum lebar, dia tahu kalau perasaan istrinya semenjak hamil sangatlah sensitif. Tapi entah kenapa Sony sangat suka sekali mempermainkan garis kecil itu. Hei, jangan gitu dong, Sony masih mencoba menyentuh Vera tapi selalu ditepisnya. Nanti suami kamu diambil orang lain loh, karena dipunggungi terus, kata Sony sengaja. Kamu jadi gak bisa lihat suami kamu disentuh orang lain. Tambah Sony lagi membuat garis kecil itu berhenti menangis berbalik menatap Sony. Vera kesel lihat Pi. Vera memukul Sony dengan tangannya tanpa henti. Rasanya dia kesal dan geram melihat pria itu. Kamu udah puas kan mukul Pi? Kalau belum, pukul aja lagi. Lirih, Sony kesakitan mengelus kepala dan dadanya. Pi, kata Vera, langsung khawatir memeriksa Sony dengan teliti. Apakah Sony ada terluka? Gaya kamu, sok-sok mukulin Pi segala, tapi takut Pi terluka. Kakek Sony membuat Vera kembali kesal. Saat sampai di lobi kantor, Vera memakai sepatunya dan langsung turun sendiri dari mobil. Dia sangat kesal melihat Sony. Namun langkahnya kembali terhenti saat melihat banyak sekali para karyawan dan staf yang menyambut kedatangan mereka. Sepertinya ini adalah ulah Sony agar Vera tetap menunggunya. Sony turun dari mobil membawa tas Vera yang ditinggalnya di mobil dan menghampiri Vera yang masih diam membantu di dekat mobil. Sepertinya gadis kecil itu sedang malu dan kikuk melihat tatapan orang-orang. Sony memasangkan tas kecil yang dibawanya di pundak Vera, lalu berjongkok memasangkan ikatan high heels Vera yang tak dipasangnya. Setelahnya, pria dewasa itu merapikan rambut istri kecilnya yang sedikit berantakan dan memakaikan kacamata hitamnya pada Vera. Vera malu Pi, rengek Vera memeluk dan bersembunyi di pelukan hangat Sony, seolah lupa masalah mereka tadi. Udah, gak apa-apa. Sony mengecup kening Vera hangat lalu menggandeng istri kecilnya masuk ke perusahaan. Walaupun sudah sering ikut Sony, tapi Vera masih saja malu. Jika masuk ke kantor disambut begitu banyak orang. Sebenarnya bukan malu, tapi lebih ke arah kikuk dan risih saja. Diperhatikan dengan begitu detail oleh banyak orang. Di tengah rasa kikuknya melewati banyak orang, mata bulat Vera menangkap sosok yang sudah beberapa hari ini tak dilihatnya, yang sedang tersenyum berjalan ke arah mereka. Om Ditya, panggil Vera kesenangan, melepas kacamatanya lalu berlari memeluk Ditya. Vera rindu dengan sosok yang sudah seperti kakak bahagia itu. Sudah seminggu ini Ditya keluar negeri perjalanan bisnis. Vera kangen sama Om, kata Vera yang masih memeluk Ditya, dan tentunya itu sangat menjadi pusat perhatian. Iya Vera, Om juga kangen sama kamu nih. Mengelus kepala Vera dengan sayang, layaknya seorang kakak lalu memberikan Vera coklat, karena Vera sangat menyukainya. Vera sudah tak mau dipanggil Nyonya oleh Ditya lagi, makanya Ditya hanya memanggil nama. Kapan kau sampai? Kenapa tidak mengabari? Kata Sony juga memeluk Ditya hangat. Semalam prestir jam 11. Kata Ditya juga memeluk Sony hangat. 10 menit lagi kita akan memulai pertemuan perdana kita dengan semua calon investor proyek terbaru kita. Ditya memberitahu, baiklah, ayo kita pergi, ajak Sony. Namun saat Sony menoleh ke samping, Vera sudah tidak ada. Hilang beneran dia sekarang. Sony mengedarkan pandangannya ke setiap sudut di tengah keramaian orang-orang. Vera, teriak Sony langsung berlari agar Vera tak melakukan hal itu. Di salah satu ruangan manajer di lantai dasar, Sony melihat Vera tengah ikut bergoyang-goyang dengan beberapa karyawan. Sepertinya mereka tengah bikin konten. Sony melihatnya dari kaca ruangan yang transparan, tanpa tertutup apapun. Tapi yang membuat Sony khawatir adalah Vera juga akan jungkir balik dengan tumpuan tangan seperti yang juga dilakukan karyawan lain. Suara musik yang begitu dominan membuat Vera tak mendengar panggilan Sony. Vera. Sony datang tepat waktu dan langsung merangkul Vera yang akan jungkir balik itu, membuat Vera tak jadi melakukannya. Aura tajam dan kemarahan Sony membekukan orang-orang di sekitarnya, apalagi karyawannya. Jangan ditanya. Sedangkan Vera juga ketakutan dibuatnya.
Apalagi tanah Sony yang terasa begitu panas di pinggangnya. Sony langsung menggendong Vera. Tunda pertemuannya 30 menit lagi. Kata Sony begitu dingin pada Ditya. Baiklah, Sony berlalu pergi ke ruangannya membawa Vera. Ditya meratap sederet karyawan yang sudah pada menduduk itu. Saya nggak masalah ya, kalian mau bikin konten atau apa, sesuka kalian. Tapi jangan di jam kerja. Tegas Ditya lalu keluar dari ruangan itu. Sony menggendong Vera masuk ke ruangannya menuju kamar dan mengunci pintu. Sony menatap gadis kecil yang duduk di ranjang menduduk itu tajam. Kamu tahu nggak sih kalau yang kamu lakuin tadi itu bahaya, tahu nggak? Kata Sony emosi dan tanpa sadar membentak Vera. Kamu bisa bahayain anak kita, kesal Sony. Vera sudah meremas jari-jarinya karena sangat takut dengan kemarahan Sony. Kenapa sih kamu gak bisa mengerti? Apa kamu gak mikirin nanti kalau terjadi apa-apa dengan anak kita? Sony terbawa emosi dibuatnya. Vera mulai terisak karena tak sanggup menahan tangisnya. Sony yang masih berdiri menghadap Vera pun menutup matanya. Dia terlalu terbawa emosi. Sayang, enggak, Bi gak maksud buat bentak kamu. Sony langsung duduk di ranjang, merangkul Vera ke pelukannya. Bersambung.